Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 34. Nanti aku dipecat Pak Raka kalau bersikap tidak sopan apalagi dengan ibu. Dea berdalih. Memangnya, bosmu sekejam itu? Sarah menatap Dea dengan penasaran. Pak Raka itu orangnya galak bu. Dia tidak suka kalau bawahannya tidak sopan, apalagi perempuan. Dulu, ada karyawan baru di bagian arsip. Orangnya cantik sekali. Semua pegawai yang laki melotot melihatnya. Tapi, karena berani masuk ruangan Pak Raka tanpa mengetuk lalu memanggilnya dengan nama saja tanpa Pak. Baru 3 hari kerja langsung dibayarkan gaji 1 bulan hari itu juga. Tapi disuruh pulang jangan masuk kerja lagi. Dea bercerita dengan penuh semangat. Sarah tergelak mendengar cerita Dea. Memikirkan mimik Raka yang sok galak sungguh mengingatkannya pada pertama kali berjumpa dengan suaminya itu. Khusus untukmu. Jika dipecat Gara memanggilku kakak. Ku jamin besoknya kamu naik jabatan. Ujar Sarah di sela tawanya. Bener, Bu. Kak. Dea tampak sumringah di belakang setiran. Kamu tidak takutkan sekarang kalau dipecat? Ya, tidaklah, Bu. Soalnya ibu kan bosnya Pak Raka. Kok aku bosnya Pak Raka? Pak Raka itu paling takut kalau ibu Sarah kenapa? Semua hal selalu dengan pertimbangan. Untuk istrinya mau yang terbaik. Kalau tidak perfect, beliau itu bisa marah. Dea nyerocos saja. Tapi Sarah senang bukan main mendengarnya. Siapa sih istri yang tidak senang disayang? Sayang sang suami di depan orang lain? Deal. Kamu kuangkat jadi setengah asistenku. Panggil aku Kak Sarah saja mulai sekarang. Sarah menepuk bahu Dea. Sementara Dea melongo menatap sejenak pada Sarah. Saking tak bisa berkata. Kata pada istri Pak Bos yang sangat dihormatinya itu. Sarah senyum-senyum sendiri. Membayangkan mempunyai teman ngobrol yang menyenangkan. Dia selalu ingin punya adik yang tidak hanya memanfaatkan dirinya. Tapi menjadi teman yang sesungguhnya. Kamu punya pacar? Tanya Sarah. Yang mendadak menjadi usil. Jomblo akut. Kak, wajah Dea merona. Ditanya seperti itu. Lalu dengan salah tingkah memarkir mobil di depan klinik kandungan milik Dr. Yogi. Sarah segera ingat cerita Raka. Dr. Yogi sampai sekarang masih belum ingin pacaran. Dia patah hati dan belum bisa move on dari pacarnya di masa kuliah yang meninggal akibat kecelakaan pesawat. Kalau begitu kamu harus ikut aku ke dalam karena orang baik pasti bertemu jodoh yang baik. Sarah melepaskan safety belt-nya dengan senyum misterius. Lalu keluar dari mobil diikuti oleh Dea yang masih bingung. Dea bisa menunggu di luar saja. Tolak Dea. Tidak enak rasanya berada di areal privat sang istri majikan dengan begitu kurang ajar. Menurut saja. Sarah menarik tangan Dea. Merapikan sedikit rambut gadis itu dengan tidak sungkan sama sekali. Meskipun sebenarnya jika menilik status mereka Sarah adalah ibu bosnya. Dea benar terpana dalam hati. Sungguh perempuan cantik di depannya ini adalah ibu bos terbaik di dunia. Begitu ramah dan menyenangkan. Baik hati dan tidak sombong sama sekali. Dicari di dunia ini. Seperti mencari jarum dalam jerami. Saat sampai lobi utama klinik bertingkat 3 itu. Seorang petugas perempuan muda dengan pakaian seragam biru muda menyambut mereka dengan ramah. Sarah menyebutkan janji temu dengan Dr. Yogi. Silahkan langsung ke ruangan di lantai 2, Bu. Sudah ditunggu Pak Dokter. Katanya dengan ramah. Terima kasih. Sarah tersenyum tak kalah ramahnya sembari menarik lengan Dea yang masih kebingungan. Si gadis lugu ini baru pertama kali masuk ke klinik dokter kandungan dan bersalin seperti ini. Tentu saja dia seperti orang linglung. Begitu sampai depan pintu ruangan pemeriksaan Dr. Yogi. Mereka berdua diantar oleh seorang petugas dari lobi. Dia membuka pintu dan disambut oleh seorang perawat yang lain. Toilet di mana?
Tiba Sarah bertanya. Ujung belok kiri. Bu. Jawab si petugas berseragam biru yang mengantar. Lalu dengan sopan meminta izin pamit turun kembali. Kamu menemaniku masuk ke dalam ya? Mengganti bosmu yang sok sibuk itu. Sarah berkata setengah berbisik. Dea melongo sambil menegakkan kacamatanya. Mendengarkan permintaan yang serupa perintah itu. Aku ke toilet dulu. Kamu masuk duluan. Tunggu aku di dalam. Sarah nyengir sebelum pergi. Menyukai ekspresi Dea yang masih bingung. Silahkan masuk Bu. Si perawat muda dengan dress putih model pakaian perawat kebanyakan itu. Mempersilahkan Dea masuk sambil menutup kembali pintu. Dea belum sempat menjawab si perawat langsung berjalan lebih dahulu membuka tirai tempat hospital bed di sudut ruangan. Pak dokternya sedang ke lantai atas sebentar. Ibu diminta langsung pemeriksaan awal saja dulu. Berbaring santai saja di sini. Ya Bu. Tapi, sebentar Bu. Saya ambilkan rekam medikal pemeriksaan Ibu. Tapi si perawat muda yang manis itu tersenyum seolah memahami kegugupan yang terpancar dari wajah Dea. Yang dikiranya pasien ibu muda teman dokter Yogi. Yang barusan diberitahukan sang dokter untuk dilayani sampai dia datang. Tenang saja Bu. Kehamilan pertama memang selalu bikin gugup. Saya akan mencatatkan hasil pemeriksaan awal kita nanti beserta keluhannya. Tunggu sebentar ya, Bu. Si perawat muda itu segera menghilang di balik tirai pembatas itu. Dea menarik nafasnya panjang. Duduk di pinggir hospital bed yang empuk itu. Berharap istri sang bos itu segera tiba. Dia merasa terjebak dalam situasi tanpa sempat menjelaskan ada kesalahpahaman yang terjadi antara dia dan si perawat. Maaf. Harus menunggu. Dokter Yogi muncul sambil merapikan baju putihnya dan stetoskop yang melingkar di lehernya. Tadi Raka sudah telepon. Kalimat itu segera menggantung. Mulut dokter Yogi yang tipis bagus itu terbuka tanpa lagi mengeluarkan suara. Bukan keterkejutan karena bukan Sarah yang berada di sana tapi wajah ini terasa begitu amat dikenalnya. Gina, matanya terpana seolah melihat hantu yang sangat ingin dilihatnya. Dea menatap wajah dokter tampan yang cute di depannya itu setengah mendonggak. Sama terpana tapi jelas raut Dea gugup dan bingung. Tanpa menunjukkan dia mengenal sang dokter. Sarah sedang ke toilet. Saya cuma asisten yang mengantar. Dea berucap terbata-bata, memegang kacamatanya dengan gemetar. Dia tidak mengerti. Entah mengapa dadanya berdesir halus. Degup jantungnya tak beraturan seakan ingin melompat dari tempatnya. Matanya terpaku pada mata sang dokter. Berdetik-detik mereka saling pandang tanpa berkedip. Oh, my God, I'm falling in love. Tak tahu dari mana asal kalimat itu. Entah dari hati kecil ataukah hati besar atau hati apapun macamnya yang ada di dalam dadanya. Yang pasti Dea merasa seperti bersuara nyaring di kepalanya dan berasal dari dalam dadanya yang berbunyi riuh macam genderang. Oh, maaf. Dokter Yogi segera tersadar. Mengerjap matanya yang bening itu dengan salah tingkah. Sungguh, dia merasa telah melihat Gina. Mantan kekasihnya yang telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Wajah mereka begitu mirip terutama bibir dan matanya. Tapi Gina tak memiliki poni dan kacamata. Tampilan Gina pun jauh lebih dewasa dari gadis yang ada di depannya itu. Tapi, kemudian dia menyadari. Pandangan pertama memang terasa mirip tapi jika dilihat lagi, tampilan mereka memang berbeda. Hanya saja, jika ada yang bilang Dea adalah adik Gina maka dokter Yogi akan percaya. Aku yang minta maaf. Dea masih menatap wajah dokter Yogi dengan kekaguman meskipun pipinya seperti buah jambu. Merona tersipu. Maaf. Seharusnya aku yang minta maaf. Sarah tersenyum dengan wajah senang. Sebuah skenario kecilnya berhasil untuk membuat dokter Yogi bertemu Dea. Aku terlalu lama di toilet tadi. Jadi membuat kalian harus menunggu. Perkenalkan ini adikku. Namanya Dea. Asistennya Raka.
Dia yang bersamaku kemari. Sarah menepuk pipi Dea dengan riang. Oh, iya. Dea, ini Dokter Yogi. Sarah mengerlingkan matanya pada Dea yang menjadi malu karena tanpa mereka sadari, Sarah dan perawat muda yang menerima Dea tadi telah berdiri di belakang Dokter Yogi saat mereka saling tertegun sekian detik. Dua orang itu saling menyodorkan tangan dan bersalaman, diiringi tatapan puas Sarah. Aku akan menunggu di luar. Dea segera berdiri meskipun lututnya terasa gemetar. Saat dia hendak berjalan, Sarah menahan tangannya. Jangan jauh. Jauh. Ya. Sarah mengedipkan matanya pada Dea. Aku hanya USG sebentar. Dea menganggukkan kepalanya, sambil menangkup tangannya memegang handphone yang sedari tadi dipegangnya begitu erat. Lalu dengan langkah tergesa dia menuju pintu dan keluar, mengatur nafas sejenak sebelum dia berjalan ke arah jalan menuju toilet. Dea tidak tahu. Entah mengapa dia terpesona luar biasa dengan wajah cute dokter muda itu. Matanya, hidungnya, rambutnya, semuanya benar mempesona. Apalagi seulas senyum pertama saat mereka bersirobok pandang. Tangan diletakkan di dadanya sendiri, merasakan degup jantungnya yang berdebar semakin tak karuan. Astaga, dia begitu mempesona. Bibirnya tersenyum kecil. Lalu dalam malu dia merapikan poninya yang memenuhi dahinya di depan wastafel mengamati wajahnya sendiri yang tersipu di pantulan cermin. Sekilas wajah Dokter Yogi melintas di benaknya. Terpana menatapnya. Dengan mata nyaris tak berkedip. Oh, Tuhan, dia benar tampan. Dea menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tak berani melihat betapa merah wajahnya sendiri. Dea benar telah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Dokter Yogi. Raka tiba tepat saat Sarah baru saja keluar dari pintu klinik Dokter Yogi. Disambut wajah masam Sarah. Sudah selesai. Ya, Raka menggaruk kepalanya yang tidak gatal dengan wajah penuh rasa bersalah. Sarah melirik jam di pergelangan tangannya sambil menaikkan alisnya yang rapi dan hitam cantik itu. Suami siaga kesayanganku ini akhirnya datang juga. Nada sindiran yang telak itu membuat Raka mesem. Cepat sekali si Yogi periksanya. Hampir sejam aku di dalam dibilang cepat. Memangnya periksa kandungan perlu berapa lama? Sarah masih manyun sambil melangkah menuju parkiran, di mana Dea tampak menunggu dengan muka yang masih bersemburat aneh. Kamu boleh pulang duluan. Terima kasih ya sudah mengantar ibu. Raka menggandeng tangan Sarah sambil mempersilahkan Dea pergi. Oh, iya Pak. Dea masih terlihat salah tingkah. Kamu kenapa? Raka sedikit heran melihat ke arah Dea. Bagaimana tadi? Sarah menyunggingkan senyum menggoda pada Dea. Dea menundukkan wajahnya yang merah. Ah, ibu. Wajah Dea benar seperti kepiting rebus. Ku suruh panggil aku dengan apa? Sarah memicingkan matanya kepada Dea. Iya, Bu. Kak Sarah. Sekarang Raka yang bingung sendiri dengan tingkah dua perempuan di depannya itu. Kenapa kalian berdua menjadi aneh begitu? Raka bertanya dengan curiga. Kamu biasa panggil Bu Sarah. Kenapa sekarang memanggil dia kakak? Tidak usah ikut campur urusan perempuan. Sarah melepaskan tangannya dari Raka, sambil melirik Dea yang tampak tidak bisa menjawab apa. Terima kasih sudah mengantarku. Lain kali aku tidak keberatan. Kamu mengantarku lagi. Sarah mengedipkan matanya pada Dea. Hei, kok bisa begitu? Raka protes. Pulang saja duluan. Aku masih ada sedikit urusan dengan bosmu ini. Tunggu kejutan selanjutnya. Sarah mendorong Dea sedikit. Isyarat menyuruhnya segera pergi. Tanpa disuruh dua kali, Dea segera ngacir. Masuk ke dalam mobil dengan tergesa. Menyembunyikan wajah merahnya yang masih tersipu. Sayang, kenapa lama sekali? Tiba Sarah berbalik. Tangannya menyangga pinggangnya seolah kelihatan begitu kesal. Iya, aku minta maaf.
Sayang. Tuan Wang itu cerewet sekali. Dia ngomongnya lama. Alasan. Si bumil cantik ini merengut. Sumpah sayang. Andai bukan tindak kriminal, si Tuan Wang itu sudah ku bekap. Ku masukin karung. Ku kirim langsung ke Singapura lewat ekspedisi. Tapi, sungguh aku tak berdaya. Dia tamunya. Wajah Raka memelas. Melihat wajah sang suami, Sarah tak tahan tidak tersenyum. Mimiknya yang lucu dengan raut amat menyesal membuat Sarah geli. Sayang, kamu melewatkan baby 4 bulanmu. Sarah berjalan melewati Raka, mendahului menuju mobil. Kita balik lagi saja ke dalam. Kan bisa USG ulang? Raka menarik lengan Sarah manja, menggandengnya dengan sayang. Sarah melotot pada Raka. Jika saja tidak di tempat umum seperti biasa, sikap Sarah yang menggemaskan itu akan menuai ciuman. Iya, jangan melotot begitu nyonyaku. Raka memencet hidung bangir istrinya itu dengan gemas. Sayang, apa kabarmu hari ini? Dedi tidak bisa melihatmu. Momimu ngambek. Sial sekali dadimu ini. Raka sempatnya mengelus perut Sarah. Sarah masuk ke dalam mobil dengan wajah cuek. Dia memang sedikit kesal karena Raka tidak menepati janji tapi dia tidak benar marah. Dia tahu, suaminya itu mempunyai alasan tidak bisa datang tepat waktu. Sayang, foto 4 bulannya ada, kan? Tanya Raka masih penasaran dengan perkembangan bayinya. Sarah merogoh tasnya dan menyerahkan 3 lembar cetakan foto hasil USG. Raka memicingkan matanya, mengamati dengan antusias foto di tangannya. Dia cepat sekali besar. Lihat kakinya, tangannya, kepalanya. Dia tidak nampak seperti ini bulan kemarin. Raka mengelus gambar itu dengan takjub. Laki apa perempuan, kata Dokter Yogi. Raka berpaling dengan penasaran. Jenis kelaminnya belum jelas sayang. Sarah merapatkan tubuhnya melihat kelembaran foto di tangan Raka dengan sumringah. Dalam sepersekian menit mood Sarah telah berubah. Rasa kesalnya pada suaminya itu menguap entah kemana ketika membicarakan calon bayi mereka. Panjangnya 12 cm. Beratnya 250 gram. Kira sebesar buah alpukat sekarang. Sarah mengulang keterangan Dokter Yogi, dengan wajah bangga. Wow, sudah sebesar itu. Raka terpesona. Anakku, sudah sebesar itu. Dengan refleks tangan Raka menyentuh perut Sarah yang tersenyum lebar sambil mengangguk bahagia. Sayang, sehat selalu ya. Ini Dedi. Raka mengelus perut Sarah. Terima kasih sayang. Sudah menjaga anakku. Sebuah ciuman mendarat di pipi Sarah. Kita sampai kapan di parkiran begini? Sarah mendelik pada suaminya itu. Pura protes padahal hatinya berbunga. Bunga diperlakukan seperti itu. Raka tersenyum melihat sang istri yang tak lagi marah padanya. Menyenangkan melihat senyum Sarah yang merekah kembali. Aku mau makan sesuatu. Sarah memasang safety belt sambil mengerling manja pada Raka. Siap nyonyahku. Raka menyahut jenaka. Dalam beberapa saat kemudian mobil Raka telah berada di jalan raya. Makan apa? Kemana? Please. Jangan cendol ya. Aku mau makan yang berat. Apa? Sarah tampak memikirkan sesuatu. Raka menjadi sedikit gugup. Ibu hamil kadang tak bisa ditebak maunya apa. Sayang, aku mau makan cumi. Wah, Raka sekarang yang melotot. Dari kecil dia paling ngeri kalau melihat cumi. Apalagi kalau melihat si cumi. Cumi yang menjulurkan kakinya itu ke sana kemari berada di dalam piring. Dia benar tidak tahu mengapa. Rasanya seperti melihat apa. Sayang, kenapa melotot begitu? Please, jangan cumi. Raka memelas. Memangnya kenapa dengan cumi? Sarah bingung melihat Raka yang tiba berubah pias. Cumi itu aneh. Yang makannya kan aku. Sayang, kamu pilih menu yang lain. Tapi di piringmu nanti ada cuminya. Jangan bilang kamu fobia cumi.
Sarah tergelak melihat sang suami yang gelisah saat memikirkan Cumi. Sarah memandang Raka dengan geli. Ternyata ketika mereka berdua tinggal bersama sebagai suami istri banyak hal tentang suaminya yang baru dia tahu. Apa yang dia suka dan tak suka, bahkan tentang hal kecil tentang suaminya itu. Begitu lucu dan menggelikan. Itulah rumah tangga. Semuanya akan terbuka dengan begitu saja. Kebiasaan baik maupun buruk tak akan tersembunyi. Bahkan hal remeh yang kadang tak masuk akal seperti ini. Seafood yang lain saja kan banyak yang bukan cumi. Ada udang, ikan, kepiting. Asal jangan cumi. Raka merinding sendiri. Iya, di resto favoritmu saja. Aku bisa makan semuanya kok. Sarah terkekeh geli melihat suaminya yang benar terlihat ngeri. Raka menarik nafas lega, mendengar sang istri yang mengalah dengan sukarela. Handphone Raka berbunyi kecil. Sebuah pesan masuk. Raka memeriksanya dan seketika pias wajahnya berubah. Maaf Pak Raka, minta waktu malam ini bertemu. Ada hal yang perlu saya diskusikan dengan Bapak. Terkait ketersediaan tanah di bagian timur. Terima kasih, Tania. Raka memberikan handphonenya kepada Sarah. Bacalah. Seketika wajah Sarah sedikit menegang. Melihat nomor tak dikenal yang mengirimkan pesan singkat itu adalah Tania. Rasa ketakutan terhadap Tania jika bertemu Raka tiba menggelitik. Matanya menatap kepada suaminya dan ponsel yang berada di tangannya bergantian. Teringat Tania yang telah mencuranginya di masa lalu, tak bisa memungkiri rasa khawatir yang mengganggu hatinya. Dadanya berdegup seperti begitu penuh. Rasa cemburu yang menyusup itu membuatnya merasa nafasnya sedikit berat. Tapi dia berusaha menekannya. Aku perlu bertemu dengannya atau tidak? Tanya Raka kemudian terlihat acuh. Mengamati sekilas pias ragu di wajah Sarah. Aku mempercayaimu. Hanya itu kalimat yang keluar dari bibir Sarah. Tanpa menolak atau menyetujui. Sarah dan Raka duduk di dalam mobil. Mereka belum pulang sama sekali setelah pemeriksaan kandungan Sarah di klinik Dr. Yogi. Jam 8 waktu Indonesia Barat, tepat di depan parkiran depan The Sumatra Cafe. Tempat ini yang ditulis Tania saat Raka menanyakan mau bertemu di mana. Hal ini berlanjut setelah Sarah tiba mengatakan, "Temui saja dia. Aku ingin kamu menemuinya." Suatu kata izin yang lebih tepatnya disebut sebagai permintaan berbau ujian. Sekarang mereka berdua saling pandang dalam keremangan. "Aku ingin kamu menemuinya." Sarah mengulang kembali permintaannya 2 jam yang lalu saat mereka berdua menikmati makan malam yang terlalu cepat di Angus House Resto, tempat makan favorit Raka. "Aku rasa bukan hal baik. Seorang perempuan mengundang berbicara dan makan malam di tempat seromantis ini." Raka menyela. "Aku tahu." Sarah menyahut cepat. "Aku telah begitu tulus memaafkannya. Tapi dia bahkan tak memandangku sama sekali. Temuilah dia. Lakukan apa yang menurutmu benar." Sarah melanjutkan dengan suara bergetar. "Tidakkah kamu mengkhawatirkan suamimu ini? Apa yang ku khawatirkan dari suamiku ini? Karena aku ada di sini." Sarah menunjukkan dada Raka dengan telunjuknya dan menekannya dengan manja. "Aku ingin tahu. Apa yang dia inginkan darimu, dan yang terpenting jika aku biarkan dia berlarut berada dalam kehidupanku, aku tidak akan pernah tenang." Sarah melingkarkan tangannya di lengan Raka dan meletakkan kepalanya di bahu sang suami. "Jika aku tergoda dengannya, bagaimana?" Raka bertanya dengan usil. "Aku kenal suamiku dengan baik. Dia bukan orang yang suka bermain mata." Tapi, Sarah memandang kepada wajah suaminya itu tak berkedip dalam temaram. "Tapi jika dia tergoda dengan orang sekelas Tania, berarti dia bukan orang yang pantas dipanggil Dedi oleh anakku." Tandas Sarah kemudian. "Kamu yakin tidak ikut ke dalam?" tanya Raka lagi. "Aku tidak terlalu memahami semua urusan proyek properti. Jadi kurasa tidak perlu aku berada di sana." Sarah meyakinkan.
Seorang istri biasanya akan cemburu jika tahu suaminya bertemu perempuan, apalagi mantan teman yang telah mengkhianatinya. Suara Raka terdengar sedikit ragu bahwa Sarah benar menginginkan dia bertemu Tania. Aku cemburu. Sarah bertanya dalam suara datar. Terdengar seolah bertanya pada dirinya sendiri. Tentu saja aku cemburu. Perempuan mana sih yang tidak cemburu jika orang yang dicintainya bertemu perempuan secantik Tania? Tapi, rasa cemburuku tidak lebih besar dari rasa percayaku padamu. Sarah menjawab dengan suara tanpa sedikit pun menyiratkan kebimbangan. Kamu yakin? Tidak takut memancing ikan yang sedang kelaparan? Goda Raka. Aku bukan mengumpankan suamiku pada seorang penggoda. Tapi aku tidak ingin kamu melakukan apapun yang membuatku ketakutan di belakangku. Lakukan dalam pengetahuan dan seizin istrimu ini, tapi dengan 1000% kepercayaanku padamu. Raka tersenyum mendengarnya. Dia tahu Sarah hanya ingin memastikan bahwa dia tidak akan tergoda oleh Tania. Dan Raka tidak ingin memperpanjang perasaan cemas istrinya itu meskipun sebenarnya dia sama sekali tidak ingin melakukannya. Yakin kamu menunggu di sini? Tanya Raka lagi. Ya, aku di mobil saja. Jawab Sarah tegas. Kalau aku lama, Raka terkekeh. Kalau kamu lama, maka ada yang pulang naik taksi. Seloroh Sarah yang membuat Raka tertawa pada istrinya itu. Baru kali ini seorang istri memaksa suaminya untuk bertemu dengan orang yang jelas pernah mengambil kekasihnya. Raka memasuki sebuah ruangan dari bangunan bergaya kuno yang disulap menjadi salah satu hotel mewah itu. Di mana ruangan itu tampak sudah diatur menjadi private room. Di atas meja ditata sedemikian rupa makanan pembuka dalam piring. Piring putih bersih. 2 tangkai anggrek putih dalam vas kaca yang mewah dengan lilin besar berwarna merah kontras di tengah meja. Pertemuan itu lebih tepatnya diatur seperti dinner yang romantis. Selamat malam, Pak. Tania yang duduk dengan segelas anggur di tangannya segera berdiri dengan sebaris senyum yang luar biasa manis. Bersambung dulu ya teman-teman.